Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, orang-orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Seperti dalam pengantar tadi, saya sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengadakan perjalanan lalu berbondong-bondong atau berduyun-duyun orang mengikuti di belakang Tuhan Yesus. Lalu orang mulai bertanya-tanya, perjalanan Tuhan Yesus itu mau menuju ke Yerusalem. Berarti Tuhan Yesus pada waktu itu perjalanan bisa diandaikan dari atau bisa dipikirkan dari Galilea menuju Yerusalem. Jalan yang jauh melalui Samaria. Dan di sana berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Lalu kita bisa bertanya-tanya, di Yerusalem jelas Tuhan Yesus mau menderita, mengalami salib. Dari yang berbondong-bondong itu, siapa yang setia sampai endingnya? Para murid saja kocar-kacir pada waktu Tuhan ditangkap. Pada waktu Tuhan disalib, memakul salib, tidak ada satu murid pun yang dekat dengan Tuhan. Tidak ada satu murid pun yang membantu membawa salibnya. Memang menurut Injil Yohanes, pada waktu Tuhan Yesus disalib, ada Yohanes yang mengantar ibunda dari Tuhan Yesus untuk menghadap Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid yang lain, Ibu, Bapak, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Kalau demikian, kita bisa melihat di dunia ini mayoritas adalah pengikut Tuhan. Di dunia. Entah itu orang Katolik, entah Ortodok, entah Protestan, entah apalagi sekte-sekte yang lain yang Kristiani. Tetapi kita bisa melihat mayoritas orang pengikut Tuhan. Tapi apakah semuanya itu nantinya akan mengalami bahagia di surga? Apakah semuanya itu juga layak disebut sebagai murid-murid Tuhan? Ini juga pertanyaan tersendiri untuk diri kita. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Lalu dalam nas yang lain disebutkan bahwa Tuhan itu ibaratnya seperti raja yang menebarkan undangan kepada banyak orang. Tetapi para undangannya banyak yang tidak bisa datang.
dengan banyak berbagai macam alasan. Pokoknya yang penting tidak datang di situ. Lalu Tuhan itu mengatakan bahwa atau raja itu mengatakan bahwa undanglah semua orang untuk berkumpul dalam pesta itu, dalam perjamuan itu. Yang dikumpulkan banyak orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Dan apakah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang yang difabel itu juga menjadi jaminan untuk dapat menikmati kelimpahan Tuhan? Bahkan di sana ternyata ada orang yang berkumpul itu tidak mengenakan pakaian pesta. Berarti belum tentu menjadi jaminan pula. Orang miskin belum tentu dia juga menggantungkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Ibu, bapak, saudari yang terkasih dalam Tuhan, panjenengan juga sudah bisa melihat di perempatan-perempatan jalan. Untuk orang itu meminta-minta, walaupun misalnya orang itu orang yang mampu, dia menyulap diri sedemikian rupa sebagai orang miskin supaya dikasihani. Bahkan beberapa tahun yang lalu, wartawan Kompas itu meneliti pengemis yang ada di Jakarta. Dia membuntuti, ternyata sampai ke satu kota di Jawa Barat. Ternyata rumah pengemis yang pekerjaannya mengemis di Jakarta itu, rumahnya itu sungguh luar biasa besar dan katanya ada kolam renang di dalamnya. Dan juga beberapa pengemis juga waktu digerebek oleh Satpol PP zaman Ahok itu ditemukan bahwa di dalam pengemis itu ada beberapa paspor yang baru saja diketok pulang dari Singapura. Ibu, bapak, saudara kasih dalam Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat apa yang kita lihat di sana belum tentu itu adalah real yang ada di dalam hati orang tersebut. Maka kita bisa melihat jaminan di sana bukan orang miskin tetapi semangatnya. Nanti kita akan mencoba untuk melihat 3 syarat untuk mengikuti Tuhan. Karena di dalam bacaan Injil ini paling tidak kita menemukan ada 3 syarat itu yang disebut menjadi murid Tuhan yang sejati. Yang pertama kita bisa melihat yang agak sulit dan agak keras. Bencilah orang tuamu, bencilah istrimu, bencilah anak-anakmu, bencilah saudara-saudarimu. Sesuatu yang sulit. Tapi bukan berarti bahwa benci, cinta begitu. Sebetulnya ini adalah soal keterpihakan. Seandainya berhadapan dengan orang tua dan dengan Allah, kita lebih berpihak kepada siapa? Karena kalau benci dan cinta itu seolah-olah nadanya itu positif negatif. Tetapi kalau itu keterpihakan, itu sebetulnya bisa dikatakan positif semuanya. Kita bisa melihat, kita berpihak pada yang mana? Karena ibu, bapak, dan saudara terkasih, kita bisa melihat keselamatan ini nantinya itu menjadi urusan pribadi orang tersebut. Walaupun panggilannya adalah panggilan kita sebagai jemaat, tetapi keselamatan dirasakan sebagai pribadi. Maka kita bisa melihat di sana keterpihakan kita ini ada di siapa? Kepada Tuhan, kepada kerajaan Allah, kepada kebaikan Allah, atau kepada orang-orang yang dekat dengan kita, orang tua, saudara, saudari. Dan di situ kalau kita bersembunyi di belakang orang tua, di belakang saudara, saudari, itu kan sebetulnya adalah untuk menyelamatkan kita semata di dunia ini. Misalnya kita saudaranya siapa? Kita bisa mengatakan, oh saya saudaranya ini. Untuk supaya apa? Supaya kita bisa mengalami kemudahan-kemudahan dan selamat dalam tanda kutip di dunia. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka di sana keselamatan itu adalah keselamatan yang menjadi pilihan pribadi kita. Itu yang pertama adalah soal keterpihakan.
Kita mau kemana? Lalu yang kedua dikatakan mengangkat salib. Mengangkat salib, salib penderitaan. Bukan berarti bahwa kalau demikian kita mencari penderitaan itu. Tidak. Dikatakan dia dalam bacaan Injil itu yang penting adalah mengikuti, memanggul salib dan mengikuti aku. Berarti salib itu sudah disediakan oleh Tuhan. Bukan kita mencari-cari, oh yang penting kalau begitu saya harus menderita, mencari penderitaan. Bukan. Tuhan sendiri itu yang akan memberikan kepada kita apa yang harus kita panggul. Dan mengikuti dia. Dan di situ, salib di situ ditunjuk oleh Tuhan untuk mau mengatakan kita harus belajar dari Tuhan. Mengikuti Tuhan Yesus kan berarti sifatnya lebih belajar. Belajar seperti Tuhan Yesus dalam memikul salibnya. Ibu bapak, dalam jalan salib ini, yang 14 stasi ini, kita bisa melihat di sana, apakah ada dalam jalan salib itu, ada semacam makian, ada kekecewaan, ada semacam sesuatu yang membuat Tuhan Yesus marah dalam setiap stasi itu? Jawabannya tidak. Justru dalam dia memikul salib, dia masih bisa memperhatikan banyak orang. Ibu bapak, saudari saudara terkasih dalam Tuhan, di situ ada suatu ajakan dalam diri kita. Mari kita belajar dari Tuhan pada saat kita mengalami penderitaan yang tidak kita buat. Karena salib itu adalah penderitaan yang tidak kita buat. Apakah ada penderitaan yang kita buat? Ada. Misalnya contoh yang sering kali saya buat di dalam homili adalah kalau ada copet itu Katolik, dia sebelum mencopet berdoa enggak kira-kira? Pekerjaannya mencopet. Dan kalau dia pada saat dia ditangkap, digebuki banyak orang, lalu dia berdoa begini, Tuhan terima kasih, saya bisa merasakan bagaimana saat engkau dicambuki oleh banyak orang. Apakah itu penderitaan salib? Bukan, tapi karena salah orang itu, karena melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Berarti bukan setiap penderitaan itu adalah salib. Ibu bapak, lalu syarat yang ketiga. Tadi yang syarat pertama adalah keterpihakan, yang kedua adalah belajar dari Tuhan, yang ketiga adalah melepaskan harta milik. Ibu bapak, saudari saudara terkasih, Tuhan Yesus dengan jelas, demikian pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kita sebetulnya di dunia ini sudah dilatih untuk melepaskan harta milik. Coba ibu bapak, saudari saudara terkasih, yang kita punya di rumah, misalnya Anda membeli mobil atau membeli rumah, harganya berapa juta, berapa ratus juta, berapa M. Anda rela melepaskan uang itu untuk beli. Sebetulnya ini kan suatu latihan. Walaupun ada yang sistem kredit, tetapi Anda berani untuk melepaskan itu. Nah, harta ini pula itu yang juga kita gunakan supaya kita tidak lekat dengan sesuatu yang kita simpan, kita tabung itu. Artinya apa? Kita dilatih untuk belajar tanggung jawab. Apa yang sudah kita usahakan, kita tabung ini, nantinya bisa kita tukarkan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Apalagi dengan soal keselamatan. Kita menabung di dunia ini untuk mencari keselamatan kekal. Kita harus mengorbankan semuanya, melepaskan semuanya. Bahkan kalau panjenengan ketahui, yang tersisa apa? Apalagi kalau orang itu meninggal, yang tersisa apa? Kalau orang itu dikremasi, ya yang tersisa adalah abu yang hanya sebesar satu tempat itu saja.
Lalu setelah itu diletakkan di mana? Entah di laut, entah dititipkan di tempat penitipan abu. Hanya segitu. Lalu harta yang kita cari di dunia ini untuk apa? Ibu bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan. Mungkin jawabannya ya untuk anak dan cucu. Apakah anak dan cucu juga aman-aman saja dengan harta itu atau malah rebutan? Justru menjadi bencana juga untuk keluarga besarnya. Nah, ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, di sana mau diungkapkan dengan cara tanggung jawab. Bahkan Tuhan Yesus menggunakan cara, yakni perumpamaan. Kalau orang mau membangun sesuatu, dia menghitung terlebih dahulu supaya perencanaan ini bisa selesai dengan baik. Ada tanggung jawab. Demikian juga dalam kehidupan iman, kita juga mempunyai tanggung jawab tersendiri supaya iman kita ini makin lama makin dalam, makin kita bisa melihatkan keakraban kita dengan Allah. Ini juga tanggung jawab dalam kehidupan kita. Nah, ibu bapak, 3 hal itu saja, syarat itu sebetulnya membuat kita harus berpikir ulang lagi apa yang harus kita ubah di dalam kehidupan ini. Sabda Tuhan sudah kita akrabi dengan kita membaca kitab suci. Namun apakah kabar dari kitab suci ini juga kita cerna dalam kehidupan kita sehari-hari dan menuntun kita untuk membuat sesuatu yang lebih indah dalam kehidupan kita ini, walaupun itu mengandung satu salib tersendiri untuk kita. Nah, ibu bapak, saudari, saudara terkasih, untuk itu marilah kita belajar dengan seksama cara yang diajarkan oleh Tuhan untuk kita, supaya kita ditemukan sebagai pribadi yang memang serius untuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Selamat merenungkan.